Shalom, saudara semua dimanapun kita berada. Ketemu kembali dengan mantra GKJ Selokaton bersama saya, Rianto. Saat ini kita akan merenungkan satu bacaan dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai yang kelima. Yang demikian firman Tuhan. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah hati Yonatan dengan Daud. Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, bahkan pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan berhasil dalam setiap tugas yang diperintahkan Saul, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai sejumlah prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga pejabat-pejabat Saul. Persahabatan sejati. Demikian perenungan kita pada saat ini. Pembelajaran dari bacaan yang kita renungkan pada saat ini, bagaimana persahabatan antara Yonatan dan Daud terjadi dan menjadikan kehidupan Daud, Yonatan terberkati. Nah, saudara semuanya dikasih Tuhan, ada satu kisah yang sangat menarik dari contoh persahabatan, yaitu persahabatan antara seorang sahabat namanya Albert Dürer dan Hans. Kedua-duanya bersahabat baik dan kedua-duanya bercita-cita setelah dia lulus dari sekolah menengah mau kuliah ke jurusan seni lukis dan pahat. Cita-cita keduanya terkendala. Mereka menyadari bahwa mereka tidak cukup punya uang, tidak cukup punya biaya untuk membiayai perkuliahan di jurusan seni lukis dan pahat yang menjadi cita-cita mereka. Apa yang dilakukan oleh kedua sahabat itu? Mereka bersepakat bahwa Albert kuliah terlebih dahulu, sedangkan Hans bekerja untuk mencari uang guna biaya kuliah Albert. Dan nanti setelah Albert lulus, gantian Albert yang mencari uang dan Hans yang kuliah. Nah, singkat cerita, saudara di dalam Tuhan, Albert masuk jurusan seni lukis dan pahat. Albert menjalani perkuliahan. Biaya perkuliahannya ditanggung oleh Hans yang bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara di dalam Tuhan? Setelah 4 tahun Albert kuliah, tiba saatnya kelulusannya diumumkan. Selama itu pula lah Hans banting tulang bekerja sebagai kuli bangunan untuk membiayai kuliah Albert. Pada saat Albert lulus, yang dilakukan pertama kali adalah
dia dengan sukacita membawa kabar keberhasilannya datang ke rumah Hans. Dan apa yang ditemuinya? Dia mendapati rumah Hans terkunci, tertutup. Kemudian Hans melalui lubang kecil mengintip ke dalam, dan dilihatnya lah tangan menengadah ke atas seperti ini. Hans sedang berdoa. Dari lubang itu terlihat tangan yang menengadah ke atas. Dan dalam doanya Hans berkata demikian, Tuhan, biarlah Abed saja yang menjadi seorang pelukis dan pemahat. Karena selama 4 tahun saya menjadi kuli bangunan, tangan saya menjadi kasar. Saraf-saraf saya tidak memungkinkan lagi saya untuk menjadi seorang pelukis. Mendengar doa Abed tersebut, betapa terharu, mendengar doa Hans tersebut, betapa terharunya Abed. Kemudian dia mengabadikan pengorbanan Hans dengan melukis praying hands yang tenar itu. Dan lukisan itu menjadi fenomena dan masih tersimpan sampai sekarang. Bapak Ibu dan Saudara dalam Tuhan, persahabatan antara Abed dan Hans boleh jadi menjadi refleksi bagaimana persahabatan dari Daud dan Yonatan seperti perikop yang kita baca tadi, dan memberikan pembelajaran bagi kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dan dipersatukan dalam tubuh Kristus. Dasar persahabatan yang kokoh adalah kerelaan dan kesetiaan. Persahabatan sejati memerlukan kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu saat ini, dan biarkanlah kami belajar untuk menjadi sahabat yang baik bagi setiap orang dan menjalin persahabatan pada siapapun dengan ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.